Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana keadaanmu? Oke, Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Wah, good job ya anak-anak kelas 2. Kita sudah melewati satu unit. Nah, sekarang kita akan memasuki ke unit yang kedua. Oke. Nah, anak-anak, yang pertama Ibu akan tunjukkan ini ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Nah, pencapaian kalian untuk unit 2 ini. Nah, di sini ada kalian akan belajar tentang suatu kalimat ungkapan ya. Nah, bisa ungkapan, lalu ajakan, perintah, dan penolakan. Nah, terdapat pada mana saja sih Ibu? Ya, terdapat pada cerita. Nah, lalu kita juga belajar tentang tentang ungkapan. Ungkapannya seperti permintaan maaf dan minta tolong, seperti itu. Nah, lalu kita akan belajar betul sekali, melalui cerita dongeng. Nah, cerita itu ada banyak ya anak-anak. Nah, kita kan belajar tentang dongengnya ya. Nah, dongengnya apa? Dongeng binatang atau fabel. Nah, seperti itu kita bisa belajar dari dongeng-dongeng tersebut. Kita bisa lihat itu yang mana ungkapan, mana ajakan, mana perintah ya. Oke, nah itu adalah ya KD kita ya, kompetensi dasar kita. Nah, lalu nanti formatifnya dan sumatifnya kalian akan diuji nih ya. Kalian akan menentukan kalimat ungkapan seperti permintaan maaf, tolong, lalu juga kalian akan menentukan kalimat ajakan, penolakan, dan perintah dalam sebuah dongeng. Nah, nanti ini ya kalian akan dapat itu dongeng, lalu kalian bisa menentukan yang mana yang kalimat-kalimat tersebut. Oke? Nah, lalu yang sumatifnya kalian nanti akan menceritakan kembali dongeng fabel dengan menggunakan ya tentunya ada kalimat ungkapan seperti permintaan maaf, tolong, lalu ajakan, penolakan, dan perintah. Nah, kalimat-kalimat ini berbeda ya anak-anak cara mengungkapkannya seperti kalian mengajak. Kalau kalian ngajak seperti apa? Ayo, ayo, seperti itu kan ya? Iya, kalau menolak apakah kalian tetap menggunakan nada seperti ajakan? No, tentu saja tidak ya. Semuanya itu berbeda-beda ya. Nah, nanti kita akan belajar ini ya. Nah, oke. Kita memasuki yang pertama. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingat ini apa itu cerita? Coba kalian sebutkan, terserah apa saja. Oke ya. Betul sekali ya. Nah, kalau ini ya, Ibu cari-cari ini ya. Nah, cerita itu adalah suatu tuturan yang mengungkapkan bagaimana terjadinya suatu hal atau seperti peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, itu cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang. Nah, kejadian dan sebagainya. Masih ada lagi banyak ya. Nah, baik itu sungguh-sungguh yang terjadi maupun hanya sebuah karangan. Anak-anak, karangan di sini apa sih? Iya, karangan itu suatu imajinasi kita. Nah, di pembelajaran SBDP kita sudah belajar tentang imajinasi. Iya, jadi itu suatu apa yang kita pikirkan seperti itu. Jadi imajinasi kita buat karangan seperti itu ya. Nah, bisa juga sesuai dengan pengalaman yang betul-betul kita jalani seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak kalau cerita itu adalah suatu tuturan. Tuturan itu atau kata-kata. Nah, menuturkan, mengata-ngatakan sesuatu dan mengungkapkan suatu hal ya bisa melalui pengalaman, penderitaan, kejadian. Nah, hal ini bisa benar-benar terjadi atau hanya sebuah karangan, suatu rekayasa saja atau suatu ya imajinasi ya. Nah, lalu ciri-cirinya apa saja? Iya, ciri-cirinya ya bisa dilihat dari mengabarkan suatu alur cerita dalam bentuk tulisan. Boleh tulisan, boleh lisan sih, ya seperti itu ya. Jadi pokoknya
cerita itu ya menggambarkan suatu alur cerita seperti itu ya, bukan berarti menggambar ya anak-anak, seperti itu. Bisa melalui lisan berbicara seperti ini atau melalui sebuah tulisan. Nah, ada rasa atau pesan dalam cerita. Nah, jadi kalau cerita itu selalu ada, ya ada rasanya. Ada rasanya itu seperti emosinya, seperti ini loh. Nah, pasti juga ada tokoh-tokohnya juga ya anak-anak. Tokoh-tokoh itu siapa? Tokoh itu orangnya, seperti itu ya. Nah, juga tentunya ada pesannya, pesan moral, entah nasihat, entah itu apapun itu ya. Nah, juga ada banyak jenisnya. Jenisnya itu apa saja? Nah, bentar lagi kita pelajari. Nah, bisa juga berupa dialog atau percakapan. Nah, di dalam bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris kemarin, nah kita sudah juga ya belajar tentang dialog itu ya. Kalau dialog itu pasti lebih dari satu orang, ada lawan orangnya. Jadi misalnya Ibu Hana tidak hanya sendirian, pasti ada orang, itu namanya dialog. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita ya, oke? Nah, ini anak-anak boleh catat ya. Kalau misalnya nanti ibu guru tanya, kalian bisa jawab, oke? Oke, nah sekarang jenis-jenis cerita itu apa saja, Ibu? Ya, jenis-jenis cerita itu ada dongeng, ada novel, ada juga cerpen atau biasa dibilang cerita pendek. Nah, di sini nih ya, ini tiga ini berbeda-beda ya anak-anak. Kalau dongeng itu biasanya buat kita, anak-anak. Nah, kalau yang novel ini biasanya itu sudah lebih banyak lagi, lebih tebal itu ya buku-buku. Kalau kalian lihat buku mama, papa atau kakak mungkin yang punya novel-novel itu biasanya lebih tebal, lebih banyak, ratusan ya halamannya. Nah, kalau cerita pendek itu ya ceritanya singkat sekali, seperti itu. Jadi ada endingnya. Kalau novel itu pasti ada per bab-bab seperti itu. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di kelas yang lebih besar ini ya, dua ini ya. Nah, tapi yang di dongeng ini kita akan belajar tentang tadi sebelumnya dongeng itu apa? Iya, dongeng itu adalah bersifat khayalan atau menghasilkan suatu menghilangkan suatu kesedihan. Seperti itu. Jadi buat apa? Buat biar kita happy, seperti itu ya. Lalu juga mengandung moral, nah dan kegembiraan. Nah, ini juga ada banyak loh anak-anak. Dongeng itu tidak hanya satu jenis. Ada sage, ada mite, ada legenda, ada fabel, lalu ada dongeng lucu. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau sage itu berhubungan dengan suatu peristiwa, dengan peristiwa apapun itu. Nah, lalu kalau mite menyangkut tentang kepercayaan. Nah, kalau legenda menjelaskan suatu daerah, misalnya asal usul Danau Toba seperti itu. Nah, asal usul Tangkuban Perahu, atau ada lagi masih banyak ya anak-anak legenda. Nah, biasanya kalau anak-anak suka itu ya lihat di TV mungkin ada. Nah, lalu juga bisa lihat di buku-buku cerita tentang itu ya, tentang legenda juga ada. Nah, lalu selanjutnya adalah fabel. Fabel ini tadi apa? Iya, fabel itu adalah menceritakan ya cerita hewan yang punya tingkah laku yang mirip dengan manusia. Nah, nanti kita di sini akan lihat ini ya, biasanya dongeng-dongeng ada yang gambar-gambar hewan-hewan saja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya suatu fabel. Nah, lalu yang terakhir juga dongeng lucu. Itu cerita jenaka ya anak-anak, berisi suatu kisah atau perjalanan suatu tokoh yang menimbulkan kelucuan. Nah, di sini kita nanti akan fokus kepada dongeng fabel, oke? Nah, nanti kalian boleh siapkan ya minggu depan ya ini ya. No, bukan minggu depan, tapi besok ya, besok Kamis, pembelajaran pertemuan selanjutnya. Kalian akan belajar tentang fabel. Nah, jadi di sini manfaatnya itu apa sih anak-anak kalau kita belajar tentang cerita ini?
ya itu akan membuat kita memperkaya kosakata kita. Misalnya kalian kosakata itu apa Ibu? Kosakata itu ya kata-kata yang kita tahu, seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian baca, Ibu saya tidak tahu ini katanya artinya apa Ibu. Nah, kalian bisa list dulu. Nah, nanti kalian tanyakan baik kepada ibu guru, kepada orang tua di rumah juga tidak apa-apa ya. Nah, kalian bisa tanyakan arti kata ini apa, seperti itu. Nah, kalian juga bisa tanya saat Zoom, oke? Nah, lalu yang kedua manfaatnya ya menjadi suatu hiburan. Misalnya kita sedang sedih atau sedang udah pusing ini ya, banyak tugas, kita bisa sambil baca-baca dongeng, kita bisa sambil baca-baca buku yang lain yang menghibur kita. Pokoknya itu tentang cerita. Nah, lalu juga meningkatkan empati. Nah, Ibu, empati itu apa? Empati itu suatu ya rasa atau suatu hal yang ada pada diri kita. Nah, lalu kita bertemu orang lain dan kita merasakan, oh dia pasti seperti ini, kita berempati kepada dia. Nah, itu juga bisa sampai ke menunjukkan suatu tindakan kita, misalnya kita tetap menyemangati atau seperti apa gitu ya anak-anak. Nah, lalu manfaatnya ya kita bisa bercerita. Dengan kita membaca cerita, nanti kita bisa menceritakan, kita bisa berbagi dengan orang lain juga ya. Nah, lalu kita juga bisa mengetahui setiap ungkapan nih ya pada materi kita pada materi kita di unit ini. Kita bisa belajar tentang ungkapan, tentang ajakan, penolakan, dan kalimat perintah. Nah, kita bisa belajar semuanya itu juga ya sekaligus langsung. Nah, dan masih banyak lagi ya, Ibu tidak akan sebutkan banyak-banyak. Oke, sekarang kita sudah selesai. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar banyak ya. Kita belajar tentang ya apa saja yang akan kita capai pada pembelajaran unit 2 ini. Lalu kita belajar juga tentang apa itu sebuah cerita. Lalu kita juga belajar tentang ya banyaknya jenis-jenis cerita fiksi ini ya. Nah, terus kita belajar juga tentang ya adanya sebuah kalimat-kalimat tertentu seperti ungkapan, lalu juga ajakan, penolakan. Nah, itu juga ada pada sebuah cerita. Nah, nanti ini ya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fabel. Oke, boleh dipersiapkan kalian. Nah, tadi sudah catat ya ini pelajaran-pelajaran yang perlu. Nah, nanti kalian boleh tanya kalau ada yang masih bingung ke ibu guru yang mengajar, baik itu Ibu Lina, baik itu Ibu Ruth atau Ibu Hana. Oke? Nah, oke, sampai bertemu anak-anak. Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye.